Akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro pemerintah mendukung penuh mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Kami percaya mosi ini lahir karena untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah yang diperlukan Bank Sentral di suatu negara. Dalam mosi tersebut, kita ambil dua sumber utama, yaitu Bank Sentral dan pemerintahan. Bank Sentral adalah satu lembaga keuangan negara yang perlu dipahami dengan baik. Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, peranan koperasi, lembaga keuangan swasta maupun peranan BUMN terhadap ekonomi negara sangat penting bagi masyarakat, terutama dari segi kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi yang stabil. Secara sederhana, pengertian Bank Sentral adalah lembaga keuangan di dalam sebuah negara untuk mengatur aktivitas perbankan. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai pusat pengawas perbankan di seluruh lembaga keuangan yang ada di tanah air ini. Apabila peranan Bank Sentral dapat terlaksana, maka tujuan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan peredaran barang dan rupiah bisa terwujud. Dewan Juri yang terhormat, dalam suatu negara, keberadaan Bank Sentral merupakan suatu hal yang penting, sebab Bank Sentral memiliki peranan dalam menjaga kestabilan mata uang negara. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, di suatu negara pasti ada yang namanya Bank Sentral, termasuk di Indonesia. Menurut peran Bank Sentral yaitu menyedia alat pembayaran bagi masyarakat dengan membuat dan mengedarkan mata uang. Peredaran uang kartal di masyarakat juga memperhatikan untuk nominal, kesesuaian jenis pecahan, ketepatan waktu, dan kondisi yang layak untuk diedarkan. Peran Bank Sentral sebagai pengatur sistem pembayaran memegang 4 prinsip, antara lain aman, efisien, perlindungan konsumen, dan kesamaan akses. Hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam peran sebagai pengatur sistem pembayaran yaitu menetapkan sistem pembayaran, mengeluarkan alat pembayaran yang berlaku, mengedarkan alat pembayaran yang berlaku, melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan uang, kemudian memperlakukan ketentuan sistem clearing. Yang terakhir adalah mengurangi risiko adanya dalam sistem pembayaran. Berdasarkan argumen dari kami sebagaimana yang telah kami sebutkan, prioritas daripada keberadaan negara adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Bank Sentral, bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan adanya sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Dewan Juri yang terhormat, guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju untuk perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk memelihara keseimbangan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bank Sentral menjadi badan yang penting dalam pembatasan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan negara, di mana hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui instrumen kewenangan yang diberikan sebagai contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1945 tentang Bank Indonesia. Diharapkan Bank Indonesia mampu membantu dalam keuangan negara, yaitu dalam kebijakan moneter. Berikut akan kami sampaikan alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter oleh Bank Sentral yang pertama adalah operasi di pasar terbuka. Instrumen kebijakan moneter ini lebih sering disebut sebagai kebijakan pasar terbuka ataupun open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga, seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jika kebijakan ini memang tidak terjadi, maka Bank Sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sertifikat Bank Indonesia sudah mampu dibeli oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan tingkat suku bunga diskoto.
Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak disebut dengan discount rate. Bank sentral mempunyai kewenangan untuk bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkatan bunga bank. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang dalam peredaran. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa memperoleh lebih banyak uang di bank dengan adanya suku bunga yang tinggi. Yang kemudian nomor 3 adalah menyesuaikan giro wajib minimum atau GWM. Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak dikenal dengan sebutan cash ratio atau reserve requirement. Sama seperti sebelumnya, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk meningkatkan cadangan kas atau menurunkannya. Bila Bank Sentral lebih memilih untuk meningkatkan cadangan kas, maka mereka akan mengurangi peredaran uang di pasar. Kemudian yang keempat adalah kredit selektif. Instrumen kebijakan moneter kredit selektif lebih sering disebut dengan istilah selective credit control. Bank sentral mempunyai kewenangan agar bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana yang bisa tidak diprioritaskan. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan dan juga penggunaan suatu kredit. Setidaknya ada 2 jenis kredit yang harus Anda ketahui, yaitu kredit longgar dan kredit ketat. Sehingga memperoleh pinjaman di bank pun akan menjadi sulit karena ada banyak syarat yang dipersulit. Setiap masyarakat dan pebisnis harus berusaha lebih keras untuk bisa mengajukan pinjaman. Sedangkan kredit longgar adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral agar bisa mengatasi deflasi dengan menambah peredaran uang di masyarakat. Dengan adanya jalan ini, Dewan Juri yang terhormat, diharapkan ketika Bank Sentral menetapkan batas pengeluaran pemerintah akan tercapainya tujuan negara dengan seimbang dalam seluruh lini, terutama dalam hal keuangan. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, kami tim Pro menyatakan bangga membuka mosi. Terima kasih.